Pak Hardiman, saya ingin tahu awal mulanya, pertama kali Anda mengetahui Anda mengidap HIV/AIDS, itu kapan persisnya? Persisnya bulan Agustus tahun 2007. Waktu itu demam tinggi, kita berobat ke dokter, praktek dokter, katanya tipes. Tapi setelah 2 kali kita berkunjung ke dokter itu, tidak juga sembuh. Akhirnya sampai kita tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Dan saya merujuk ke rumah sakit rujukan perusahaan waktu itu, rumah sakit swasta. Disitulah terindikasi terinfeksi HIV. Reaksi orang-orang terdekat, reaksi kantor waktu itu seperti apa? Jadi setelah saya di Adam Malik itu dirawat kurang lebih 2 bulan. Jadi karena lamanya saya dirawat itu, jadi perusahaan ingin tahu apa sih sakit sebenarnya, kok sampai dirawat sampai 2 bulan gitu. Akhirnya personalnya mencari tahu ke rumah sakit itu, ya mencari tahu sakitnya apa, sakit apa. Akhirnya sampai akhirnya tahu bahwa saya divonis HIV positif. Kondisi Anda waktu itu seperti apa, Pak Hardiman? Kondisi waktu itu memang benar-benar tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berjalan, hanya di tempat tidur semua, di aktivitas di tempat tidur. Berat badan dari 86 kilo, tinggal 46 kilo waktu itu. Setengah berat badan Anda? Setengah hilang. Dan ketika perusahaan tempat Anda bekerja tahu Anda HIV/AIDS, apa yang kemudian reaksi mereka? Reaksi mereka awalnya, karena kebetulan saya punya adik yang kerja di perusahaan itu, ruangan tempat kerja saya itulah dibersihkan, disterilkan katanya. Bangku yang biasa saya pakai dikeluarkan. Terus ruangan itu dibersihkan, gitu sih kata adik saya itu cerita sama saya gitu. Anda langsung diminta untuk mundur atau sempat bagaimana? Saya pulang ke rumah, saya telepon perusahaan memberi cuti saya lagi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, saya telepon lagi perusahaan, ditambah lagi cutinya 2 minggu lagi. Dan 2 minggu kedua itu setelah akhir, saya datang ke perusahaan. Waktu saya datang itulah, disitulah terjadi kayak ya stigma diskriminasi lah nampak di situ. Biasanya orang pulang dari sakit, teman-teman pada nyalami, ini tidak ada satupun yang menyalami saya. Saya tidak boleh masuk ke dalam perusahaan itu, saya disuruh di pos satpam. Sampai akhirnya saya dipanggil sama personalia, itulah disuruh istirahat lagi. Cuma waktu istirahat itu ditawari, ada si tawaran, gimana kalau ini tawarannya untuk pensiun muda gitu dia. Anda langsung mengiyakan karena Anda sudah tahu tidak mungkin lagi ada masa depan di perusahaan itu? Iya, salah satunya iya, karena saya lihat lingkungan di tempat kerja saya nggak kondusif. Itu reaksi dari kantor, kalau reaksi tetangga atau reaksi orang-orang di sekitar tempat tinggal Anda? Kalau dari tetangga sih waktu awal pulang dari rumah sakit Adam Malik itulah, dengan kondisi badan yang lunglai, kurus waktu itu, ya mereka karena tahu saya HIV positif, AIDS gitu kan, akhirnya ya ada ketakutan sih, karena saya juga punya keluarga besar di lingkungan itu. Ada salah satu kakak saya yang bilang, waduh itu masyarakat resah dengan kehadiranmu pulang dari rumah sakit. Dengar-dengar pun kau mau diusir dari sini gitu. Saya bilang, kok diusir? Ini kan rumahku sendiri, aku bukan nyewa di sini gitu. Dan saya ya sedih, bingung waktu itu, sampai saya mengurung di rumah kurang lebih hampir 2 bulan, nggak berani keluar rumah. Cuma saya berobat terus gitu. Apa rata-rata stigma seperti apa yang Pak Hardiman rasakan? Apa ketidaktahuan mereka yang membuat mereka kemudian mengambil sikap sedemikian parah terhadap Pak Hardiman? Karena mereka tidak tahu HIV itu nularnya lewat apa, mereka tidak tahu. Sebenarnya kan HIV itu menular hanya lewat kontak darah. Lewat kontak sosial dia nggak nular. Contohnya kayak berpelukan, bersalaman, berciuman yang wajar, mandi sama satu kolam, terus makan bersama satu piring, itu kan tidak menular. Jadi yang menular itu hanya lewat kontak darah dia. Jadi bahkan lewat depan rumah pun? Iya, waktu saya pulang dari rumah sakit itu ada orang, jangan lewat depan rumahnya nanti nular itu gitu. Orang itu lari gitu kan. Ya sampai segitunya lah yang saya alami.
Sekarang aktivitas Anda selain mendampingi HIV/AIDS, Anda juga sempat ikut seleksi sepak bola Homeless World Cup, saya dengar? Iya, di Bandung saya ngikuti tahun 2012, tahun 2013 saya ikut seleksinya di Bandung, tapi tidak terpilih untuk internasionalnya. Jadi persisnya itu seleksi pertandingan Seleksi nasional, nanti dari seleksi nasional itu kan dipilih 10... Ini pertandingan bola ya Pak ya? Iya, street soccer. Jadi dari tim yang waktu itu 9 provinsi, dari 9 provinsi itu dipilih 10 orang untuk tim berangkat ke internasional.